dan kalian semua yang sudah mendengar, setiap muslim punya tugas satu, yaitu berdakwah. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Saya terapkan dalam satu hari, saya berusaha menerapkan berdakwah meskipun hanya satu ayat. Kita semua muslim begitu ramai. Kenapa kita tidak terapkan itu? Insya Allah, alhamdulillah, Islam akan berjaya kembali. Allahu Akbar. Yang muslim dari turunan tuh dengar semangat mualaf ini ya, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Dan kata mualaf tadi, ketika kita menyampaikan walaupun satu ayat saja akan membawa Islam jaya kembali. Oh, udah nggak jaya lagi ya mas ya? Tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya, kenapa pula banyak orang mesti murtad dan memilih ajaran yang isu katanya Kristen itu agama penjajah. Oh, dulunya suka fitnah Islam, makanya jadi orang jangan sotoy mas. Dulu suka fitnah Islam, kalau Islam agama teois ya. Wah, sembarangan aja sih nuduh Islam agama teois, padahal kebenarannya enggak demikian loh. Makanya jangan suka fitnah ya mas. Fitnah itu katanya lebih sadis daripada pembunuhan loh. Dalam Quran surat 2 ayat 193, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Untung aja lo bro, ente fitnahnya di abad 20 ini. Seandainya bikin fitnahnya di masa itu, nggak kebayang lo jadi apa deh. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Saya terapkan dalam satu hari, saya berusaha menerapkan berdakwah meskipun hanya satu ayat. Oke, coba terapkan berdakwah walaupun satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Amin. Oh, dakwahnya gak boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Kan kami cuma hanya saling melindungi, masa gak boleh saling melindungi sih? Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Saya terapkan dalam satu hari, saya berusaha menerapkan berdakwah meskipun hanya satu ayat. Kita coba dakwahnya ke istrinya dulu ya bang. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Kalau bisa, sampaikan juga ke anaknya ya bang, buat bekal di akhirat nanti. Dan berdakwah juga walaupun satu ayat ke para wanita lain juga ya, untuk menguatkan iman mereka semua. Kasih tahu soal isi surganya ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Dan kasih tahu juga asal bidadari itu dari mana ya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Wah, ternyata secara langsung alias otomatis ya bidadarinya. Kirain berasal dari manusia seperti kita. Tapi kata para Pak Ustadz, bidadari itu asalnya dari istri-istrinya di dunia ya. Padahal kitabnya kan tidak bilang begitu. Coba sampaikan walau satu ayat bro. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Quran surat 55 ayat 74. Tuh kan, ternyata bidadarinya itu selain dibikin secara langsung, ternyata bidadarinya itu tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia loh bro. Nah masalahnya, ntar kalau bini sampean nanyain gimana jawabnya? Abi, ya Umi, kalau Abi nanti sudah dapat bidadari, masih ingat nggak sama Umi? Gimana ngejawabnya mas? Emang agak repot sih ya kalau bini sudah mulai bertanya seperti itu. Ustadz aja kalau ceramah ngomongin bidadari suka nggak enak sama ibu-ibu pengajian. Dalam hadis Tirmizi 2488, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada perkumpulan para bidadari, mereka memanggil-manggil dengan suara keras, para makhluk belum pernah mendengar sepertinya. Mereka berkata, kami wanita-wanita kekal, kami tidak lenyap, kami adalah wanita-wanita menyenangkan, kami tidak cemberut, kami wanita-wanita ridho, kami tidak marah. Beruntunglah siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya. Atau bisa kita lihat di Tirmizi 2473, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual belinya kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk ke menemuinya.
Dalam Quran Surat 55 ayat 56, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Dalam riwayat Musnad Ahmad 1273, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak berlakukan jual beli di dalamnya, kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang lelaki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya, dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk sama sekali. Hadis riwayat Tirmizi 1586, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutannya besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu bermata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Quran Surat 55 ayat 70, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat 56 ayat 36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Dalam Tirmizi 2485, Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga terendah memiliki 80.000 pelayan, 72 istri. Untuknya didirikan kubah mutiara permata dan yakut yang besarnya seperti jarak antara Jabiah ke San'a. Tafsir Quran Surat 56 ayat 36 di tafsir Jalalain mengatakan, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni perawan semuanya. Setiap kali suami-suami mereka menggaulinya, para suami itu menjumpai mereka dalam keadaan perawan kembali dan tidak ada rasa sakit di kala menggaulinya. Coba bayangin ya, penghuni surga terendah memiliki 80.000 pelayan, 72 istri. Untuknya didirikan kubah mutiara permata. Wow, menurut kalian ini amazing banget ya nggak sih? Surga yang sangat menggiurkan buat laki-laki. Kristen aja biasa dituduh mengkristenisasikan pakai sebungkus Indomie. Ini malah 72 bidadari. Wah, bisa kebayang nggak sih kalau surga dalam Islam ini satu laki-laki punya pelayan 80.000 dan 72 istri. Dan menurut kalian dari mana asal 80.000 pelayan ini ya? Kalau boleh jujur saya sampaikan ya, apa yang disampaikan oleh si mualaf ini hanya modal menggebu-gebu, modal tersanjung karena dia adalah orang Chinese ya. Kalau kita nggak salah lihat dia orang Chinese. Lalu kemudian dalam pandangan umat Islam secara mayoritas di negara kita, Chinese itu adalah orang yang pintar, orang yang kaya gitu ya. Lalu kemudian ketika dia masuk Islam, wah itu suatu kebanggaan bagi golongan mereka. Lalu kemudian kita lihat dari gelora semangatnya ini sepertinya tidak didasari pengetahuan yang benar mengenai tentang Al-Quran atau imannya sekarang ini ya, tetapi seperti karena dia mau nggak mau dia harus menyampaikan sesuatu karena dia diundang di suatu komunitas ya, diundang untuk wawancara dan di syuting pula ya, lalu kemudian ditonton orang, mau nggak mau dia harus menyampaikan sesuatu yang dirinya sendiri tidak paham. Maka dia dengan hanya bermodalkan semangat dia mengatakan, maka umat Islam saya terapkan semuanya untuk berdakwah walaupun satu ayat. Wis mantap. Kalau begitu ketemu Fatimah dengan satu ayat ya begini jadinya saudara. Tapi saya berpesan pada semua teman-teman yang nonton channel ini, terutama untuk saudara saya yang seiman, kita memiliki iman yang sangat jelas yang memahaminya bahwa Elohim yang Esa itu sudah menyatakan namanya kepada manusia. Dalam kitab Musa memberikan penjelasan tentang janji Tuhan untuk menyatakan namanya kepada manusia. Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi dalam kekristenan jelas apa yang kita beritakan pada dunia, bahwa keselamatan itu sudah datang kepada manusia. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Elohim yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Jadi iman kekristenan itu jelas ya, bahwa kita memiliki iman dan pengharapan dan kasih yang sangat jelas, dasarnya pun dari Alkitab. Jadi ketika kita diundang untuk berkhotbah, untuk berkesaksian, maka kita bisa menyampaikan walaupun satu ayat ya. Dan poin yang kita sampaikan itu jelas, yaitu kabar baik. Dan kabar baiknya itu apa saudara? Yaitu Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi gini hari bukan cuma hanya ribut, ada berapa sih Tuhan itu? Tuhan itu cuma satu, tapi selalu kalimatnya dengan kami. Lalu bagaimana dengan Tritunggal? Nah, kalau kita masih sibuk dengan hal-hal seperti itu, artinya kita belum mempunyai ketetapan di dalam iman untuk kita beritakan. Dengarkan pesan Rasul Paulus ini ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ingat saudara, untuk mencapai kehidupan kekal, kita bukan hanya membuat iblis atau setan itu gemetar, tetapi kita harus memiliki kemenangan yang mutlak melalui darah Kristus yang dicurahkan bagi kita manusia untuk membawa kita hidup dalam keabadian, yaitu kehidupan yang kekal, bukan lagi di Taman Eden saudara, tetapi di dalam surga. Maka sangat jelas dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat dengan tegas memberikan pengakuan secara mutlak dan tidak ada terkecuali siapapun. Artinya tidak seorang pun yang bisa masuk di dalam kerajaan Bapa Surgawi kalau tidak melalui karya Yesus Kristus di kayu salib saudara. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Paham dong maksudnya? Di sini gak ada penghakiman, kamu kafir, tidak ada. Tetapi pernyataan dengan tegas, kalau kamu gak percaya akan juru selamat itu, maka dosamu masih tetap. Kamu masih memikul dosamu sendiri sampai mati, sampai ke alam kubur. Tetapi kalau orang sudah percaya atas namanya, nama di sini adalah nama Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat, maka dia menerima kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya ketika kamu mempercayai Yesus Kristus sebagai Elohim kita, sebagai sesembahan kita, kita sama juga percaya dan menyembah Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya biasalah, manusia lebih banyak mengikuti jalannya si ular itu yang dari mulanya lebih condong melawan rencana Tuhan daripada mengikuti kehendak Tuhan. Maka segala sesuatu pasti akan dibelokkan. Dan inilah kesaksian itu, Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Jadi pesan saya lagi buat pemirsa, jangan pertaruhkan akhiratmu pada manusia yang sudah mati dan tidak bisa bangkit lagi. Karena setelah masuk di alam kubur, dia tidak bisa memberitahukan keadaannya sendiri. Boro-boro mikirin umatnya gimana ya gue. Rasul
Yohanes berkesaksian ya, Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka sebabnya Yesus mengutus para muridnya atau para pengikutnya yang percaya untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan amanat agung, yaitu kabar baik tentang kedatangannya, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, lalu kemudian tentang janjinya yang akan datang kembali untuk yang kedua kali, saudara. Jadi yang namanya kesaksian itu poinnya itu jelas, saudara. Bahkan kalau mau kita sampaikan tuh gak ada habis-habisnya dalam waktu semalam. Apalagi kalau diundang untuk berkhotbah, itu banyak hal yang harus kita sampaikan. Jadi nggak boring ya teman-teman ya, nggak kayak tadi si Mola tadi bilang katanya sampaikan walaupun satu ayat. Ya apa dong ayatnya, maknanya tentang apa? Sedangkan ayat itu sendiri saja kalau tidak ada tafsir itu tidak sanggup untuk berdiri atau bisa memberikan penjelasan gitu ya kan. Tapi itulah saudara ya, Alkitab atau Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Kalau semua bangsa itu menjadi muridnya Yesus, maka akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena cara penyampaian Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan, gak pakai paksaan. Jadi kalau misalkan ini loh kebenarannya, silakan, monggo, mau terima tidak terima silakan. Gak perlu mesti harus ngebom tempat ibadah orang, gak perlu mesti melarang membangun tempat ibadah orang, gak perlu mesti memaksa untuk membubarkan ibadah orang, gak perlu ya. Makanya ajaran kekristenan itu disebut rahmat bagi alam semesta. Mau suku apa, mau bahasa apa, mau kulitnya warna apa, semua sama di mata Tuhan.